Selamat siang saudara, selamat berjumpa kembali kita di channel kesayangan kita bersama Syafri MTV. Saudara, kali ini kita masih akan membahas seputar pembangunan jalan tol. Dan untuk video kali ini kita akan mengulas sedikit informasi yang lebih luas tentang jalan tol Trans Sumatera. Saudara, jalan tol Trans Sumatera adalah jalan bebas hambatan yang membentang antara Provinsi Aceh sampai Provinsi Lampung. Jalan sepanjang 2.818 km tersebut direncanakan menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera, mulai dari Bakauheni di Tenggara sampai di Banda Aceh di barat laut, pulau kelima terbesar di dunia itu. Saudara, jalan tol di Sumatera memiliki beberapa ruas dan beberapa ruas prioritas telah beroperasi yang menghubungkan kota-kota tersebut. Beberapa ruas yang sudah terhubung adalah ruas Bakauheni terbagi besar sepanjang 149,9 km, Palembang Indralaya sepanjang 21,93 km, Medan Binjai sepanjang 16,72 km, Pekanbaru Dumai sepanjang 131,4 km, dan Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung sepanjang 189,2 km. Sementara itu, saudara, beberapa ruas lainnya yang sedang dalam konstruksi diantaranya adalah Palembang Tanjung Api-Api sepanjang 70 km, Kisaran Tebing Tinggi sepanjang 68,9 km, Tebing Tinggi Parapat sepanjang 95 km, Padang Pekanbaru sepanjang 240 km, dan Banda Aceh Medan sepanjang 455 km. Beberapa ruas lainnya masih perencanaan pembangunan, diantaranya tol Bakauheni Bengkulu sepanjang 693 km dan tol Bengkulu Painan sepanjang 485 km. Di Provinsi Aceh, saudara, ruas Banda Aceh Sigli sepanjang 75 km, seksi Belang Bintang Indrapuri telah diresmikan pada tahun 2020 lalu oleh Presiden Joko Widodo. Sementara itu, saudara, beberapa ruas lainnya saat ini tengah dikerjakan, seperti ruas Bengkulu Lubuk Linggau, ruas Betung Jambi, ruas Pekanbaru Rengat, dan beberapa ruas di Provinsi Sumatera Utara juga tengah dikebut. Di Kepulauan Riau, saudara, jalan tol Batam juga akan dibangun yang menghubungkan antara Batu Ampar, Muka Kuning, dan Bandara Hang Nadim sepanjang lebih kurang 25 km. Lalu, apa kabarnya dengan jalan tol Padang Pekanbaru? Ternyata, saudara, jalan tol sepanjang lebih kurang 254 km ini sedang dikebut pengerjaannya. Beberapa seksi diantaranya seperti seksi 1 Padang Sicincin dan seksi 6 Bangkinang Pekanbaru. Saat ini para pekerja tengah menyelesaikan pekerjaan jalan tol ini. Bahkan seksi 6 Pekanbaru Bangkinang akan selesai akhir tahun 2021 ini juga. Sementara itu, seksi 1 Padang Sicincin ditarget selesai akhir tahun 2022 mendatang. Lalu muncul pertanyaan dari masyarakat Sumatera Barat, baik yang di kampung halaman ataupun di perantauan. Kenapa pembangunan tol di Sumatera Barat sangat lambat? Dari 4 seksi yang ada di Provinsi Sumatera Barat, hanya 1 seksi yang saat ini tengah dikerjakan. Dan seksi itu adalah seksi 1 Padang Sicincin.
hampir 1.300. Dari sekitar 36 km panjang seksi ini, hanya beberapa kilometer saja yang baru selesai. Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, Kementerian PUPR atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan, ada masalah khusus yang menghambat proses pembangunan jalan tol Trans Sumatera, tepatnya di ruas tol Padang Pekanbaru. Seperti yang kami kutip dari bisnis.com beberapa waktu yang lalu, Kepala Bagian Umum BPJT Mahbubullah Nurdin menjelaskan, kendala utama pembangunan tol di Sumatera Barat adalah masalah pembebasan lahan. Soal progres tol Padang Pekanbaru yang lambat ini adalah masalah lahan. Memang di Sumatera Barat, proses pembebasan lahannya agak sulit dari daerah lainnya di Sumatera. Karena di Provinsi Sumatera Barat ini, lahannya ada namanya Tanah Adat Ninik Mama. Ujarnya dalam webinar Tol Sumatera membawa peradaban dan perilaku baru pada November tahun lalu. Sampai saat ini menurutnya memang kondisi inilah yang agak menjadi kendala dalam pembangunan Tol Sumatera, tepatnya di ruas Padang Pekanbaru. Lalu muncul lagi pertanyaan, akankah Provinsi Sumatera Barat tertinggal dari provinsi lainnya yang ada di Sumatera? Jawabannya adalah ya. Jika pembangunan di seksi lainnya tidak juga dikerjakan dan dimulai. Sementara itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih periode 2021-2024 Mahyeldi Audi komitmen untuk melanjutkan pembangunan jalan tol ruas Padang Pekanbaru. Sejalan dengan itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menegaskan komitmen untuk mengawal pembangunan tol Padang Pekanbaru. Seperti yang kami kutip dari antaranews.com, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Anwarudin Sulitiono menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal dan menyukseskan pembangunan tol Padang Pekanbaru yang tengah bergulir saat ini. Kami berkomitmen untuk mengawal dan menyukseskan proyek pembangunan tol yang merupakan proyek strategis nasional bersama pemerintah daerah, kata Anwarudin Sulistiono didampingi asisten intelijen Teguh Wibowo di Padang pada hari Selasa lalu ketika menerima kunjungan kerja Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat akan mendukung percepatan pembangunan proyek tersebut sesuai bidang serta kewenangan yang dimiliki. Pertama adalah bidang perdata dan tata usaha negara. Dan juga akan mendampingi pemerintah dalam proses litigasi, memberikan legal opinion, serta rangkaian proses pembebasan lahan. Sementara itu pada bidang intelijen, selanjutnya pihak kejaksaan akan membantu dalam pengamanan proyek strategis nasional tersebut. Pengawalan ini bertujuan untuk mendukung proyek agar segala tahapannya sesuai koridor hukum dan di sisi lain juga memenuhi keadilan di tengah masyarakat jelasnya. Seandainya ada pihak-pihak yang menghalangi secara yuridis, maka kami akan menangani, jelas mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur itu. Pada kesempatan tersebut, Anwarudin juga menyampaikan selamat kepada Mahyeldi Ansarullah dan Audi Joinaldi yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Ia juga berharap gubernur dan wakil gubernur itu bisa membawa perubahan dan memajukan Provinsi Sumatera Barat
untuk kedepannya. Sementara itu, Saudara, Badan Pertanahan Nasional menargetkan pembebasan lahan tol Padang Sicincin sebelum Lebaran. Anggaran pembebasan lahan tol Sumbar tersedia 821 miliar rupiah. Dikutip dari antaranews.com, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 821 miliar rupiah untuk membebaskan lahan tol Padang Pekanbaru Seksi 1 sepanjang 32,4 km. Uangnya sudah ada untuk uang ganti kerugian UGK tol STA 4200 sampai STA 36600. Prosesnya tengah kita percepat, kata Kepala Badan Pertanahan Nasional Kanwil Sumatera Barat Saiful di Padang pada hari Selasa 23 Februari lalu. Ia mengatakan dari jumlah itu sebanyak 70 bidang sudah selesai proses pencairan UGK sebesar 53 miliar rupiah. Saiful menyebut bidang lahan yang telah teridentifikasi pada STA 4200 sampai STA 36600 itu sebanyak 1448 bidang. Selain 70 bidang yang sudah diberikan UGK, 63 bidang juga tengah diusulkan pembayaran uang ganti rugi atau UGR ke Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN. Sebanyak 203 bidang dalam proses pengumuman, 704 bidang sedang dalam proses penilaian KJPP, sementara 183 bidang adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tidak menjadi objek ganti rugi. 203 bidang yang dalam proses pengumuman ini kalau selesai segera bisa dibayarkan, katanya. Ia menargetkan seluruh proses pembebasan lahan hingga pencairan UGK itu bisa selesai sebelum Lebaran 2021. Mudah-mudahan karena momentum Lebaran, masyarakat memang sedang butuh uang. Prosesnya bisa lebih cepat, katanya mengakhiri. Saudara, jalan tol Trans Sumatera adalah jalan tol yang amat penting dan strategis. Pembangunannya memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat Sumatera, namun masyarakat Indonesia pada umumnya. Seperti fungsi utamanya yang mempersingkat jarak dan waktu, jalan tol terlebih bisa meningkatkan perekonomian Indonesia yang membuat masyarakat hidup berkecukupan dan berkeadilan. Untuk itu, Saudara, mari kita dukung bersama agar seluruh Sumatera segera tersambung, membuat Sumatera cepat terhubung, agar seluruh masyarakat Sumatera menjadi beruntung menuju Indonesia tercinta nan jaya. Semoga. Dan Saudara, dengan demikian sampai di sini dulu jumpa Anda dengan channel Safri MTV. Sebelum berpisah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe. Bagi Anda yang belum, kami mohon dukungan Anda untuk segera menekan tombol subscribe agar kami kembali hadir dengan video-video terbaru dan terkini lainnya untuk Anda semuanya pencinta setia channel Safri MTV. Dan jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ingat pesan Ibu, Saudara, agar kita semuanya terhindar dari pandemi COVID-19. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.